Halo semua mahasiswa, selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan tutorial online mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Adapun materi hari ini adalah Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Tinjauan mata kuliah yang pertama adalah Bank Sentral dalam Perekonomian terdiri dari uang dalam perekonomian dan peran bank sentral dalam perekonomian. Yang kedua, Bank Indonesia sebagai bank sentral terdiri dari sejarah BI, kelembagaan, dan operasional BI. Yang ketiga adalah OJK yang terdiri dari sejarah OJK dan operasional OJK. Yang keempat adalah lembaga penjamin simpanan yang terdiri dari sejarah LPS dan operasional LPS. Nah, skenario pembelajaran setelah mempelajari modul ini, mahasiswa dapat menjelaskan yang pertama adalah peranan uang dalam perekonomian, di mana peranan uang dalam perekonomian di sini yaitu uang berperan vital dalam perekonomian Indonesia sebagai alat tukar, ya, penyimpanan nilai, satuan hitung, dan alat pembayaran yang sah, di mana uang memfasilitasi transaksi ekonomi, meningkatkan efisiensi perdagangan, dan mengurangi biaya transaksi. Dalam perekonomian modern Indonesia, uang menjadi dasar sistem kredit yang mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan dan stabilitas nilai uang mempengaruhi tingkat inflasi, daya beli masyarakat, dan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Itulah mengenai peranan uang dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua adalah peranan bank sentral dalam perekonomian, di mana Bank Indonesia sebagai bank sentral berperan krusial dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Bank sentral mengatur jumlah uang beredar, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas nilai rupiah melalui instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga, ya, acuannya adalah BI rate, ya, di mana operasi pasar terbuka dan giro wajib minimum Bank Indonesia mempengaruhi likuiditas perbankan dan perekonomian secara keseluruhan. Itulah peranan bank sentral dalam perekonomian. Yang ketiga adalah sejarah Bank Indonesia. Bank Indonesia didirikan di mana pada tanggal 1 Juli 1953 menggantikan The Javasche Bank, ya, yang merupakan bank sentral pada masa kolonial Belanda, di mana awalnya Bank Indonesia memiliki fungsi ganda, ya, sebagai bank sentral dan bank komersial. Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, di mana Bank Indonesia menjadi lembaga independen dengan fokus pada kebijakan moneter, ya, di sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan. Nah, yang keempat adalah tugas Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia memiliki tugas utama. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi perbankan sebelum beralih ke OJK. Nah, yang terakhir adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Itulah tugas dari Bank Indonesia. Kemudian, kedudukan Bank Indonesia dalam sistem moneter di Indonesia, di mana Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara independen yang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, di mana Bank Indonesia merupakan otoritas moneter tertinggi yang memiliki wewenang menerbitkan dan mengedarkan uang rupiah. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia tidak bertanggung jawab kepada kabinet, melainkan kepada DPR.
dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional. Itulah tentang kedudukan Bank Indonesia dalam sistem moneter di Indonesia. Yang keenam adalah kebijakan keuangan dan moneter Indonesia. Kebijakan moneter Bank Indonesia berfokus pada pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk mencapai target inflasi, di mana instrumen utama meliputi BI rate, ya, operasi pasar terbuka, kebijakan giro wajib minimum, dan investasi dan intervensi dari valuta asing. Sementara kebijakan keuangan atau fiskal yang dijalankan pemerintah melalui APBN meliputi pengaturan pemerintah meliputi pengaturan penerimaan atau pajak dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Selanjutnya, hubungan kerja dengan lembaga keuangan internasional. Selain itu juga ada sejarah OJK, kelembagaan OJK, operasional OJK, itu nanti akan dibahas di slide berikutnya. Sejarah LPS dan kelembagaan dan operasional LPS. Selanjutnya adalah konsep-konsep dasar di mana uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar menukar dalam lalu lintas perekonomian. Adapun fungsi uang, yang pertama adalah sebagai media transaksi, di mana uang ini berfungsi sebagai alat yang memudahkan proses jual beli. Tanpa uang, masyarakat harus melakukan barter atau menukar barang dengan barang yang tidak efisien karena membutuhkan kecocokan keinginan dari kedua pihak. Dengan uang, seseorang dapat menjual barang atau jasa dan menerima uang yang kemudian dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa yang diinginkan. Yang kedua adalah sebagai penyimpan nilai. Uang memungkinkan kita untuk menyimpan hasil kerja atau pendapatan untuk digunakan di masa depan, di mana nilai ekonomi dapat disimpan dalam bentuk uang dan diakses kembali saat dibutuhkan. Nah, fungsi ini memungkinkan penabungan dan investasi jangka panjang. Yang ketiga adalah sebagai satuan hitung, di mana uang menjadi standar pengukuran nilai barang dan jasa. Dengan adanya satuan moneter yang sama, ya, masyarakat dapat dengan mudah membandingkan nilai berbagai barang dan jasa yang berbeda. Contohnya, kita bisa membandingkan nilai sebuah mobil dengan rumah melalui harga dalam rupiah. Yang selanjutnya adalah sebagai alat pembayaran. Uang digunakan untuk melunasi kewajiban atau utang, berbeda dengan fungsi sebagai media transaksi yang berfokus pada pertukaran. Fungsi ini menekankan pada penyelesaian kewajiban finansial seperti pembayaran pajak, cicilan, atau tagihan. Selanjutnya adalah sebagai instrumen untuk spekulasi. Uang dapat digunakan sebagai alat untuk mencari keuntungan melalui pergerakan nilai mata uang atau aset keuangan. Misalnya, seseorang mungkin menyimpan mata uang asing dengan harapan nilainya akan naik dibandingkan mata uang lokal. Perekonomian sederhana itu barter, ya, barter itu tadi saya bilang kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan. Maksudnya si A membutuhkan A, membutuhkan pisang, misalnya, ya, si B membutuhkan
kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat berharga di pasar uang. Fasilitas diskonto merupakan kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga diskonto. Yang ketiga adalah cadangan wajib. Cadangan wajib merupakan cadangan minimum yang harus dimiliki bank komersial untuk menjaga likuiditasnya. Yang keempat adalah imbauan moral, merupakan instrumen kebijakan moneter yang dilakukan dengan cara bank sentral mengimbau para pelaku bank komersial agar melakukan sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh bank sentral. Tanggung jawab ini kewajiban Bank Indonesia dalam hal akuntabilitas dan anggaran, antara lain yaitu yang pertama adalah menyampaikan laporan keuangan secara tertulis kepada Presiden dan DPR, serta memberikan informasi melalui media massa kepada masyarakat setiap awal tahun anggaran. Yang kedua adalah melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada DPR secara tertulis setiap 3 bulan atau jika DPR meminta. Yang ketiga adalah mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa. Tujuan dan sasaran kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan tercermin dari perkembangan nilai inflasi. Yang kedua adalah kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Adapun otoritas jasa keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam